Seringkali kita dengar informasi tentang lamanya waktu pelayanan, petugas yang tidak ramah, diskriminatif, tidak transparan, dan adanya praktik KKN dalam pelayanan publik. Ya, itu menjadi masalah klasik yang ada di Indonesia. Persoalan-persoalan krisis seperti itu bisa muncul disebabkan oleh karena pelayanan publik yang diselenggarakan belum memegang prinsip dan menerapkan standar pelayanan publik yang baik. Nah, sebelum kita pahami apa itu prinsip-prinsip pelayanan publik, mungkin kita harus pahami dulu apa yang menjadi fundamen dari pelayanan publik. Ya. Pertama, fundament pelayanan publik itu pelayanan publik merupakan hak warga negara, ya, sebagai amanat konstitusi. Terus kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik itu diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Terus yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima itu ada 9, ya. Yang pertama, prinsip yang harus dipegang adalah partisipatif, ya, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat adalah bahwa pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari hasil pelayanan publik itu sendiri. Terus yang kedua harus transparan, ya, bersifat terbuka, jadi mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang ketiga, responsif. Di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Jadi tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis yang mereka butuhkan saja, akan tapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pelayanannya. Terus yang keempat, tidak diskriminatif, ya, dalam arti tidak boleh membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonominya. Yang kelima, mudah dan murah, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus menerapkan prinsip mudah dan murah, yang dalam arti berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi, serta biaya yang dikeluarkan terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, prinsip efektif dan efisien, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya dengan cara prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Terus yang ketujuh, aksesibel, di mana pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkannya dalam arti fisik, ya, dekat, terjangkau oleh kendaraan publik, mudah dilihat, dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya. Jadi sifatnya aksesibel. Terus yang kedelapan, accountable, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan, ya, menurut ketentuan undang-undang. Nah, pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik, baik cetak maupun elektronik, ya. Jadi mekanismenya itu sering disebut sebagai social accountability. Terus yang ke-9, yaitu prinsip yang terakhir, itu harus mengandung prinsip berkeadilan, ya, di mana penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah salah satu tujuan yang paling penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk, gitu, ya. Oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik harus dijadikan sebagai alat
untuk melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah. Di samping hal tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Menurut Kepmenpan nomor 63 tahun 2003, standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada prosedur pelayanan, ya. Prosedur pelayanan harus dibakukan. Terus yang kedua, ada kejelasan waktu penyelesaian. Di mana waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, ya, termasuk pengaduan di situ. Terus yang ketiga, biaya pelayanan, di mana biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya dalam proses pelayanan dicantumkan. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima itu apa dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Dan yang keenam adalah kompetensi petugas pemberi layanan.